kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir. Tapi banyak di antara kita yang tidak mau berpikir, tidak mau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan pemirsa yang sangat berbahagia, tadi saya berdiskusi karena ini kaitannya dengan membangun rumah tangga yang Islami. Saya berdiskusi dengan teman-teman saya. Saya ajukan pertanyaan waktu saya ditelepon oleh TPRI dengan Kementerian Agama. Berapa sih? Ada berapa rumah tangga, pembagian rumah tangga? Teman-teman saya mengatakan banyak. Dia dari pembicaraan itu yang pertama, rumah tangga bisnis. Dia kategorikan seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah kita masuk di dalamnya. Rumah tangga bisnis itu apa? Orang pebisnis, karena saya lihat ada ibu yang pebisnis di sini. Bagaimana kalau pebisnis itu? Yang selalu diperhitungkan itu adalah untung rugi. Untung rugi. Kalau saya dilamar ini, anak saya dilamar si A umpamanya, apa sih keuntungannya? Ada apa sih? Ada nggak mobilnya? Ada kan? Ini kan? Itu bisnis seperti itu. Nah, kalau saya sudah kawin, saya punya anak, bagaimana anak saya bisa nggak melanjutkan bisnis saya? Bagaimana ini dan itu? Semua diperhitungkan dengan materi. Itu rumah tangga bisnis itu. Jadi ada keluarga datang dari kampung umpamanya, apa sih yang dia bawa ya? Kok begitu? Jadi ngomongnya seperti itu. Padahal tamu itu kan adalah rahmat bagi kita sebenarnya. Yang kedua menurut teman saya itu adalah rumah tangga barak. Bagaimana barak? Kalau kita kan dengar di barak militer. Barak militer. Nah, asrama. Asrama. Nah, kalau di barak militer itu kata teman saya apa? Yang ada itu adalah komando. Ada atasan bawahan. Kalau di rumah tangga kita juga ada bos, ada bapak yang selalu mau dihormati, marah kalau tidak disiapkan ini dan itu. Berarti itu adalah rumah tangga barak. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Rumah tangga militer. Karena kita nanti masih bagaimana sebenarnya membangun rumah tangga yang Islami itu. Yang kedua adalah rumah tangga menurut teman saya yang ketiga ini adalah arena tinju. Mudah-mudahan tidak ada. Teman saya mencontohkan seperti ini. Arena tinju itu seperti ini. Tidak ada yang mau kalah. Tidak mau Jadi kalah. antara suami istri itu jago-jagoan, selalu mau bertanding. Nanti pendapatnya suami baru iya, nanti pendapatnya istri baru iya. Itu kata teman saya, itu rumah tangga arena tinju. Jadi semua nanti maunya. Jadi dia bertanding. Bukan bersanding. Padahal kan enaknya kalau rumah tangga yang Islam itu kan kita bersanding. Nah, yang ketiga, yang keempat itulah yang kita bahas, itu adalah rumah tangga yang Islami. Nah, rumah tangga yang Islam itu yang didasari tadi, tujuan perkawinan itu di tas kuno, mawaddah warahmah itu. Dalam pembacaan saya, tambah sedikit sebelum kita dialog, dalam pembacaan saya, ada 10 kunci untuk menjadi sebuah rumah tangga yang Islami. Yang pertama itu adalah jangan melihat ke belakang. Kita setelah ini kita sudah pernah bahas, kita setelah mengikrar janji setia suami dan istri dalam diikat dalam ikatan yang sakral namanya perkawinan, jangan lagi melihat ke belakang. Yang belakang itu adalah sejarah. Tetapi adalah bagaimana kita sekarang ini menata masa depan yang lebih cerah. Jadi, suami saya itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Istri saya seperti itu juga. Yang kedua, mempercepat waktu, kita harus berpikir objektif dan positif. Jangan kita selalu berprasangka buruk. Ini, kalau umpamanya suami kita begini, jangan berhusnuzan. Jangan suudzan. Tapi kita selalu berhusnuzan, berburuk sangka kepada orang di sekeliling kita. Karena itu akan ada pengaruhnya dengan pola pikir kita. Yang ketiga itu adalah kita harus melihat kelebihan. Menonjolkan kelebihan pasangan, jangan menonjolkan kekurangan. Karena mau tidak mau setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi bagaimana kita menerima kekurangan pasangan kita itu sebagai kelebihan? Itu yang perlu. Jangan kita selalu menonjolkan istriku kok begitu sih, gini-gini. Tapi tonjolkan dia karena pasti ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Nah, di saat kita selalu menonjolkan kelebihannya, kasih sayang akan selalu muncul. Yang selanjutnya itu adalah saling percaya.
Wah, ini. Kita antara suami istri, setelah kita diikat oleh tali perkawinan, kita harus saling percaya. Suami percaya istrinya di rumah umpamanya di saat dia tinggalkan, begitu sebaliknya. Istri percaya kepada suaminya di saat dia di luar. Lepaskan dengan doa. Jangan selalu curiga, jangan-jangan suamiku diambil orang. Jangan seperti itu. Karena di saat kita ikat dia, kok di dalam budaya Makassar kan ada namanya panimbolo itu. Panimbolo. Ikat suami Anda. Jadi kita harus mengikat suami kita dengan bagaimana kita pelayanan kita kepada dia. Jangan biarkan orang lain lebih bagus pelayanannya kepada dia daripada kita. Itu kan bagaimana mengikat suami. Begitu juga kepada istri. Jangan kita ikat istri kita dengan bagaimana kasih sayang antara keduanya. Yang selanjutnya itu adalah hindari pihak ketiga. Hindari pihak ketiga ya. Dalam rumah tangga, yang tahu manis pahitnya rumah tangga itu adalah kita berdua. Jangan biarkan orang lain pihak Masuk. ketiga, walaupun orang tua. Barangkali di sini sudah ada yang punya menantu. Kalau anak ibu datang mengadukan suaminya, suami saya begini-begini, jangan didukung. Jangan dipanasi. Jangan dipanas-panasi. Tapi bagaimana ibu itu adalah urusan, selesaikan di tempat tidur. Itu kan ada caranya. Jangan kalau kita sudah panas-panasi, pasti ya tambah runyam. Begitu itu suamimu memang begitu. Begitu. jadi itu harus ada itu. Selanjutnya itu menjaga romantisme. Menjaga romantis. Jadi ibu-ibu yang sudah lama berkeluarga, romantisme, ingat-ingatlah waktu masih pacaran. Ya. Waktu kita masih pacaran kan ya Indah semua. Indah semua. Jadi ibu-ibu ini senyum karena pengalaman semua. Dunia milik kita berdua. Jadi dunia itu hanya milik kita berdua. Waktu kalau pacar kita kan tersan dulu, kenapa sayang, panggil sayang kan, tapi jangan setelah kawin, mau taruh di mana matamu? Ini sudah beda, tidak ada lagi romantisme kalau sudah seperti itu. Selanjutnya ini adalah jalin selalu komunikasi. Jalin komunikasi. Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Kita mau berbuat ini, komunikasikan kepada pasangan kita. Walaupun kita tahu bahwa ini ada baik, tetapi itu harus tetap diberikan penghormatan kepada pasangan kita. Karena boleh jadi itu ada juga pendapatnya yang berbeda dengan kita. Yang lain itu adalah kita saling memuji. Jadi apakah itu di tempat makan, kita pujilah masakan istri. Masakan istri ya. Jangan ini Ya ibu tahu sendiri lah. Dan jelasnya kita itu suami maupun istri itu perlu pujian. Itu adalah manusiawi dan itu normal. Kita memerlukan namanya pujian. Di mana komunikasi, memuji di tempat makan, di tempat tidur umpamanya. Karena banyak manfaat umpamanya di saat kita di meja makan. Kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di saat makan. Bagaimana kalau kita nanti anak-anak kita juga nanti berumah tangga, bagaimana ini dan itu. Banyak sekali yang perlu kita lakukan. Yang selanjutnya itu lagi berapa? Lagi 2 ya. Yang ketiga adalah bahwa rumah tangga secara kodrawati itu adalah pemenuhan seksualitas. Itu perlu itu. Karena itu adalah juga tuntunan agama kita. Dan yang terakhir itu adalah kita harus menjaga sakralitas dalam beribadah. Bagaimana kita saling memotivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkawinan itu sendiri adalah merupakan ibadah. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu. Baik, alhamdulillah wa syukurlah kita sudah mendengarkan banyak dari narasumber kita, Pak Dr. Idham Khalid MAG. Dan selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu. Saya lihat ada ibu-ibu yang ingin bertanya, ini tadi sudah mendaftar. Ibu Majeria, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ya, karena kita ya dengan waktu ini. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majeria dari Majelis Taklim Ulul Ilmi Perumahan Jepang Permai, Kelurahan Karundrung, Kecamatan Rapocini. Ya. Yang saya tanyakan Ustaz,
yaitu sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita kan ini sebagai orang tua, kita menginginkan anak kita nantinya mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini penanya pertama ini bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya persilakan kepada penanya kedua, Ibu Irstianti Untung. Saya persilakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irstianti Sugiarto. Begitu ya. Menarik yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz sore hari ini. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz, kita akhir-akhir ini sering mendengar ataupun mengenal adanya istilah poligami dan poliandri. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana, apa sebenarnya itu poligami dan poliandri, dan pandangan Islam atau hukum Islam menanggapi masalah tersebut. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di rumah, jadi kita dibatasi oleh 2 pertanyaan dulu ya. Nanti penanya berikut, ibu-ibu silakan siapkan pertanyaan, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih Bu. Apa ya? Memang sebagai orang tua, kita itu selalu menginginkan bagaimana anak-anak kita nanti sukses, bagaimana bahagia. Kalau dalam rumah tangga, bagaimana anak-anak kita kelak itu menjadi mawaddah warahmah. Itu lumrah bagi seorang ibu. Memang kita harus persiapkan dari awal. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti itu. Di dalam salah satu hadis dikatakan, tungkihul mar'ah li arba'. Dinikahi wanita-wanita itu karena 4 persoalan. Demikian halnya dinikahi laki-laki itu karena 4 persoalan. Yang pertama itu adalah li jamaliha, karena cantiknya, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Ini manusiawi. Bagaimana Rasulullah menempatkan li jamaliha yang pertama? Karena pandangan pertama itu yang menentukan untuk penelusuran lebih awal. Lalu jadi ingat, li jamaliha duluan. Yang kedua, itu untuk bagaimana ke depan anak-anak kita. Yang kedua itu adalah limaliha, karena harta. Karena harta benda. Itu wajar. Kalau anak saya kawin dengan itu, bukan karena keluarga bisnis tadi. Mampu nggak calon suaminya itu menafkahi anak saya? Karena kasihan juga kan, kalau anak saya kawinkan dengan si A umpamanya, tetapi bagaimana dia masih menyusu sama saya umpamanya. Padahal dalam membangun sebuah rumah tangga itu kan harus dia mandiri juga. Harus kemandirian. Harus ada kemandirian. Nah, yang kedua itu adalah linasabiha. Ketiga itu adalah keturunannya. Apakah dia keturunan yang baik-baik? Apakah dia ini dan itu? Kan kita semua tahu bagaimana keturunan yang baik-baik itu. Bibit bobotnya. Nah, yang keempat ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, lidiniha, karena agamanya. Dan dilanjutkan oleh hadis tadi, farfat bidatin tarabat yadaka. Pilihlah karena agamanya. Insya Allah kamu akan beruntung. Jadi, insya Allah bahagia kalau kita memilih itu karena kecantikan pertama. Tapi ingat, kalau hanya semata kecantikan akan pudar. Bagaimanapun cantiknya seorang wanita, tapi kalau umur sudah 60 pasti keriput. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini tidak keriput. Karena itu ada hikmah ulul ilmi. Yang kedua, karena limaliha, karena harta benda. Bagaimanapun banyaknya harta orang, pasti dia akan tinggalkan. Berapa sih yang kita makan dalam sehari semalam? Yang ketiga adalah karena keturunan. Kalau hanya persoalan keturunan, maka ingat di atas langit ada langit. Maka pilihlah farfat bidatin karena agama itu. Insya Allah anak-anak kita akan mawaddah warahmah. Tapi alhamdulillah kalau 4-4-nya ada.
Jadi mudah-mudahan kita seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, yang kedua. Yang kedua masalah poligami, poliandri. Ya. Poligami itu adalah menduakan istri, kalau poliandri itu menduakan Menduakan suami. suami, ya. Nah, itu kan kalau poliandri tidak ada di Indonesia dan tidak dikenal di dalam Islam. Nah, bagaimana poligami? Ya. Kalau poligami inilah ayat yang paling ditakuti oleh wanita. Wanita mana sih yang mau dipoligami? Iya. Langkai dulu mayatku katanya. Kalau begitu suaminya bilang, "Ya mati mau kau dulu baru kulangkai." Tapi persoalannya begitu. Ini adalah kita ingat bahwa Islam itu adalah agama rahmat. Ya. Kita harus lihat bagaimana asbabun nusul, bagaimana konteks budaya Arab pada saat itu. Wanita pada saat itu betul-betul tidak ada harganya. Ya. Kita bisa bayangkan, jangankan zaman itu 1400 tahun yang lalu, pada 100 tahun saja yang lalu di Indonesia menjadi banyak istri itu adalah kebanggaan raja-raja. Saya ingat itu kakek sekian saya di atas itu sampai 40 istrinya. Ya. Tapi Islam datang untuk Merubah. bagaimana merubah itu, mengangkat, membatasi penindasan terhadap wanita itu. Karena di zaman Nabi itu banyak sekali suami, ribuan itu. Ratusan istrinya. Karena itu menjadi kebanggaan. Kalau kepala kabilah banyak sekali istrinya. Itu menjadi kebanggaan. Islam datang menghormati wanita. Cukuplah 4. Makanya kalau ada Anda lebih, ceraikan. Ya. Pilih yang 4, tetapi ingat harus